kembali lagi dengan saya untuk belajar matematika yang mengasihkan. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi dan pemodelannya pada fase F. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menentukan nilai fungsi trigonometri, nilai fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan non-aljabar, serta menganalisis karakteristik grafiknya. Yang kedua, memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan non-aljabar. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang fungsi dan pemodelannya. Kenapa kita harus belajar tentang fungsi dan pemodelannya? Kembali lagi ke tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, yaitu menentukan nilai fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan fungsi non-aljabar, serta menganalisis karakteristik grafiknya. Yang kedua, menentukan model dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan fungsi non-aljabar. Sebelum kita memasuki pembahasan pada materi fungsi dan pemodelannya, kita wajib mengetahui peta konsepnya. Nah, pada fungsi dan pemodelannya dibagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar. Fungsi aljabar dibagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi rasional dan fungsi akar. Sedangkan fungsi non-aljabar dibagi dengan beberapa banyak subtopik atau materi, yaitu fungsi trigonometri, fungsi logaritma, fungsi eksponen, fungsi nilai mutlak, dan fungsi piecewise serta fungsi tangga. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang fungsi trigonometri. Apa itu fungsi trigonometri? Silakan kita pahami berikut ini. Ketika kita mempelajari trigonometri, sudut dapat dipandang sebagai perputaran suatu sinar garis dari sisi awal ke sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Nah, ini adalah gambarnya. Kita akan menentukan sudut positif dan sudut negatif. Dikatakan sudut positif apabila perputaran berlawanan arah jarum jam. Sedangkan dikatakan sudut itu negatif apabila perputaran searah dengan jarum jam. Nah, ini beta yang dikatakan dengan sudut negatif. Dan alfa dikatakan dengan sudut positif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi trigonometri sebarang sudut. Di kelas 10, kalian telah mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk itu silakan kalian memahami aktivitas eksplorasi pada berikut ini. Nah, jika kalian perhatikan, besar sudut-sudut pada aktivitas eksplorasi sebelumnya, semuanya memiliki sisi awal sumbu X positif dan berpangkal di titik asal 0,0. Nah, sudut-sudut tersebut dinamakan sudut dalam posisi baku. Di aktivitas eksplorasi sebelumnya, kalian menggunakan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku untuk menentukan koordinat titik pada lingkaran satuan. Perbandingan trigonometri inilah yang akan kita perluas untuk mendapatkan sebarang sudut. Nah, definisi 5.1 tentang fungsi-fungsi trigonometri. Kita misalkan dulu, theta adalah sudut dalam posisi baku dan px adalah titik yang berada pada sisi akhir sudut. Nah, pada gambar 5.3 ini sudah digambarkan bahwa R
adalah jarak antara titik asal ke titik P. Maka fungsi trigonometri dapat didefinisikan pada gambar ini. Nah, untuk mencari titik atau mencari sin theta, cos theta, tan theta dapat digambarkan seperti ini, membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini adalah titik P, X, Y, dan ini adalah titik awal 0,0. Nah, jika ini adalah X-nya, maka ini Y. Yang dikatakan R adalah ini. Nah, mencari sin theta dapat dengan mudah kita hafalkan dengan cara sin demi depan dan miring. Kita peroleh dengan depan miring sehingga menghasilkan Y per R. Jika cos theta, maka dengan rumus kosami samping per miring akan menghasilkan X per R. Dan tan maka akan menghasilkan tan desa. Tan theta akan menghasilkan D per sa, depan per samping. Maka akan menghasilkan Y per X. Nah, berdasarkan definisi 5.1, kita dengan mudah menentukan tanda positif atau negatif dari fungsi trigonometri. Untuk sudut-sudut dalam posisi baku yang akhirnya di kuadran 2, misalnya sebarang titik yang berada di sisi akhir sudut termasuk memiliki koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Karena R selalu positif, nilai sin di kuadran 2 positif, sedangkan nilai cos dan tan negatif. Nah, tanda dari nilai-nilai fungsi trigonometri di semua kuadran dirangkum pada gambar 5.4 ini. Nah, jika di kuadran 1 semuanya positif, jika di kuadran 2 X-nya yang negatif dan Y-nya yang positif, sehingga yang positif adalah sin. Untuk lainnya adalah negatif. Untuk di kuadran 3 semuanya negatif, sehingga yang positif hanyalah tan. Untuk kuadran 4 X-nya yang positif, Y-nya negatif, sehingga positifnya adalah cos. Nah, ini perlu dipahami dan dimengerti karena ini adalah dasar untuk mengerjakan trigonometri selanjutnya. Nah, definisi 5.1 ini digunakan untuk menentukan nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai fungsi trigonometri. Di aktivitas eksplorasi ini, kalian akan menemukan bagaimana menentukan nilai fungsi trigonometri. Untuk itu, perlu kita pahami dan ketahui tentang sudut-sudut istimewa, tentang sin 30 derajat, sin 45 derajat, sin 60 derajat, cos 30, tan 45, itu perlu kita pahami. Nah, untuk mengetahui itu silakan mengerjakan eksplorasi di bawah ini. Nah, sifat 5.1 tentang nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. Misalkan, theta adalah sudut lancip, yaitu theta lebih dari 0 dan kurang dari 90 yang akan menghasilkan beberapa rumus, yaitu kuadran 3 sin 180 minus theta sama dengan sin theta, kuadran 3, kuadran 4, dan jika theta lebih dari 0 derajat, kurang dari 90 derajat, dan K adalah sebarang bilangan bulat, maka memiliki rumus
ini ada 3 rumus. Nah, rumus-rumus ini perlu kalian pahami dan kalian hafalkan karena ini memudahkan untuk mengerjakan beberapa soal di bawah ini dan untuk sebagai dasar trigonometri. Nah, di sini kita akan menentukan nilai dari sin 315 derajat, cos 510 derajat, dan tan minus 840 derajat. Perlu diketahui, kita harus mengetahui dari dan memahami sifat dari 5.1 ini, di mana rumus-rumus ini akan memudahkan kita mengerjakan atau mencari nilai-nilai yang sangat besar. Nah, perlu diketahui pada kuadran 1 yang positif semuanya. Pada kuadran 2 yang positif adalah sin. Yang pada kuadran 3 yang positif adalah tan. Pada kuadran 4 yang positif adalah cos. Nah, besar sudut segini adalah 90. Jika lurus maka 180. Pada kuadran 3 besarnya 270 derajat. Dan jika satu putaran penuh maka 360 derajat. Nah, yang pertama kita akan mencari sin 315 derajat. Bagaimana kita akan mencarinya? Kita akan memanfaatkan rumus-rumus pada sifat 5.1 ini. Nah, perlu diketahui 315 ini berada pada kuadran 4. Sehingga didapat rumus pada kuadran 4 yaitu sin 360 derajat minus theta, sehingga menghasilkan atau diperoleh minus atau negatif sin theta. Nah, berarti kita akan mengerjakannya sin dengan rumus sin 360 derajat minus 45. Dari mana 45 itu diperoleh? Dengan cara faktanya 360 derajat dikurangi dengan 45 ini akan menghasilkan 315 derajat. Nah, maka hasilnya adalah sin dari 45 atau jangan lupa jika di kuadran 4 maka nilainya adalah negatif. Maka jika sin 45 itu diperoleh setengah akar 2, maka jika negatif maka hasilnya negatif setengah akar 2. Nah, sin 315 derajat ini sudah diperoleh yang menghasilkan nilai 300, yaitu sin 315 derajat ini diperoleh dengan hasil negatif setengah akar 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cos 510 derajat. Bagaimana kita akan menyelesaikannya? Nah, cos 510 derajat ini berada pada kuadran 4. Dan faktanya 510 derajat ini, bentar kita uraikan dulu. Faktanya 510 derajat ini diperoleh dari 1 dikali 360 derajat ditambah
150 derajat. Nah, ini akan menghasilkan, penjumlahan ini akan menghasilkan 510 derajat. Sehingga bisa kita kerjakan atau kita uraikan lagi ke dalam cos 510 derajat, menghasilkan cos 1 dikali 360 derajat ditambah 150 derajat. Nah, 1 ini berperan sebagai K. Nah, oleh karena itu dari tadi mengapa saya menyebutkan bahwa kita harus memahami tentang rumus-rumus di kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ini adalah rumus-rumus istimewa yang perlu dihafalkan. Nah, hasilnya sehingga menghasilkan cos 150 derajat. Nah, cos 150 derajat ini berada pada kuadran 3, di mana diperoleh 180 ditambah theta sama dengan berada di kuadran 2, mohon maaf. 150 ini berada pada kuadran 2, sehingga diperoleh rumus cos 180 minus theta menghasilkan negatif cos theta. Sehingga jika dijabarkan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat menghasilkan nilai negatif cos 30. Nah, cos 30 yang telah tadi kita pelajari dan kita pahami tentang sudut-sudut istimewa bahwa cos 30 adalah setengah akar 3. Karena ini negatif dan kita tambahkan. Oleh karena itu, untuk nilai negatif cos 30 derajat adalah negatif setengah akar 3. Nah, maka nilai cos 510 derajat kita ketahui bahwa hasilnya negatif setengah akar 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang tan negatif 840 derajat. Nah, perlu diketahui bahwa negatif 840 derajat ini kita peroleh dari negatif 4 dikali 180 derajat ditambah negatif 120 derajat. Nah, kita uraikan untuk memperoleh hasil tannya. Berarti tan 180 dikali negatif 4 ditambah negatif 120 menghasilkan nilai tan negatif 120 derajat. Nah, tan negatif 120 derajat jika diuraikan menurut sifat 5.1 menghasilkan 360 dikurangi 120 derajat sama dengan tan 240 derajat. Nah, tan 240 derajat jika kita jabarkan lagi memperoleh nilai tan 180 derajat ditambah 60 derajat, sehingga nilainya adalah tan 60 derajat. Nah, tan 60 derajat kita peroleh atau sudut-sudut istimewa tadi menunjukkan hasil akar 3. Sehingga tan negatif 840 derajat memiliki nilai akar 3.
Nah, cukup mudah jika kita memahami tentang konsep-konsep sifat 5.1 ini dan kita memahami tentang sudut-sudut istimewa. Hal ini sangat berkaitan erat sehingga kita memudahkan jika nilai-nilai trigonometri sangat besar. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang identitas trigonometri. Pada bab 2, kalian telah mengenal identitas polinomial. Dan pada subbab ini, kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Di dalam aktivitas ini, kalian akan dipandu menemukan salah satu identitas trigonometri. Untuk itu, silakan kalian memahami dan mengerjakan beberapa latihan soal ini. Nah, di aktivitas eksplorasi sebelumnya, kalian telah mendapatkan salah satu identitas trigonometri. Jadi, jika kalian sudah memahami dan mengerjakan beberapa panduan atau langkah-langkah ini, kalian akan menemukan sin kuadrat theta dan plus, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Nah, karena sebelumnya kalian telah menggunakan teorema Pythagoras untuk menemukan identitas, maka identitas tersebut dinamakan identitas Pythagoras, di mana identitas Pythagoras lainnya akan dirangkum dalam sifat 5.2. Nah, ini adalah identitas-identitas trigonometri dasar. Oleh karena itu, wajib bagi kalian untuk memahami dan menghafalkan. Karena ini adalah syarat kita bisa mengerjakan beberapa soal tentang trigonometri. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada bagian grafik fungsi trigonometri. Pada bagian ini kita diajak menggambar untuk menggambarkan grafik fungsi trigonometri. Yang sebelumnya kalian perlu mengenal ukuran sudut selain derajat, yaitu radian. Di mana jika satu putaran penuh atau ukuran sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat, jika diubah dalam radian akan menjadi 2 pi rad. Rad itu adalah penanda sudut yang dinyatakan dalam ukuran radian. Nah, jika 360 derajat sama dengan 2 pi radian, maka nilai pi radian adalah 180 derajat. Nah, jika 1 radian sama dengan 180 derajat dibagi pi, maka 1 derajat diperoleh pi per 180 radian. Nah, untuk radian tersebut umumnya digunakan dalam grafik fungsi trigonometri. Ketika ukuran sudut dalam radian tersebut diganti oleh variabel dalam fungsi trigonometri, variabel yang digunakan biasanya adalah x. Sebelumnya kita menggunakan theta. Secara umum, grafik fungsi y sama dengan sin x ditunjukkan pada gambar 5.8 ini. Nah, ini. Nah, karena nilai maksimum dan minimumnya secara berturut-turut adalah 1 dan negatif 1, maka amplitudonya jika kita cari dengan cara 1 dikurangi negatif 1 dibagi 2, maka menghasilkan 1. Nah, ini. Dan grafik fungsi y yaitu cos x. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi cos x. Nah, lalu bagaimana dengan grafik fungsi tan x? Nah, kita menggunakan sifat, lagi-lagi kita menggunakan sifat 5.1, yaitu tan 180 dikali k ditambah theta akan menghasilkan tan theta. Nah, fungsi y ini memperoleh periode 180 derajat atau pi. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi y sama dengan tan x. Nah, pada sifat 5.3 amplitudo dan periode untuk fungsi-fungsi yang berbentuk y sama dengan a sin bx dan y a cos bx, amplitudenya adalah mutlak a dan periodenya adalah 180 mutlak b
atau 2pi per mutlak B. Nah, untuk fungsi-fungsi yang berbentuk Y sama dengan A tan Bx, amplitudenya tidak ada. Dan periodenya adalah pi per mutlak B. Garis tengah. Fungsi trigonometri yang berbentuk Y sama dengan A sin Bx ditambah C dan Y A cos Bx ditambah C dan Y sama dengan A tan Bx ditambah C memiliki garis tengah, yaitu persamaan Y sama dengan C. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi logaritma. Pada konsep fungsi logaritma di kelas 10 kalian telah mempelajari fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Logaritma dianggap sebagai balikan bentuk eksponensial. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang pemodelan dari fungsi logaritma. Yang pertama, sifat 5.4, notasi fungsi logaritma. Misalkan B adalah bilangan positif dengan B tidak sama dengan 1. Fungsi logaritma dengan basis B dinotasikan dengan B log. Dinyatakan dengan seperti ini. Nah, di buku-buku lain ada ini, tetapi kita harus menggunakan di buku ini kita akan menggunakan fx sama dengan B log x untuk menyatakan fungsi logaritma. Untuk itu kalian mempelajari buku ini. Nah, sifat 5.5 membahas tentang karakteristik fungsi logaritma. Di sini ada gambar 5.11 tentang fx dan gx. Maksudnya, misal diberikan fungsi fx a log x untuk a lebih dari 1 dan gx a log x untuk a lebih dari 0 kurang dari 1, diperoleh persamaan karakteristik dari f dan g ini. Nah, ini ada 4 karakteristiknya. Nah, perbedaan karakteristik fungsi f dan g, yakni f adalah fungsi monoton naik dan g adalah fungsi monoton turun. Nah, identitas fungsi logaritma. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang karakteristik fungsi logaritma. Nah, di bagian ini akan diulang kembali sifat-sifat dari logaritma yang telah kalian pelajari di kelas 10 dulu. Nah, sifat 5.1, 5.6. Ini ada 3 sifat, perlu kalian pahami dan kalian pelajari. Dan sifat 5.7 ini, identitas logaritma, perlu kalian pelajari untuk mengerjakan dan kita pahami untuk mengerjakan latihan soal yang akan diberikan nanti. Nah, yang C, kita masuk ke materi fungsi aljabar, di mana kalian pada kelas 10 dahulu telah mempelajari fungsi linear dan fungsi kuadrat. Pada fungsi aljabar kali ini kita akan membahas 2 subbab, yaitu fungsi rasional dan fungsi akar. Yang pertama kita akan membahas fungsi rasional. Perlu kita ungkapkan, fungsi rasional ini adalah hasil bagi dari 2 fungsi polinomial. Secara umum didefinisikan 5.2 jika px dan qx adalah fungsi polinomial dan fx sama dengan px dibagi qx dengan qx tidak sama dengan 0, maka fx ini merupakan fungsi rasional. Nah, catatan, selain yang telah dideskripsikan pada 5.1, kita asumsikan px dan qx tidak merupakan faktor persekutuan. Nah, daerah asal sering disebut dengan domain. Nah, definisi 5.3, asimtot vertikal. Jika grafik fungsi f akan mendekati ke garis x sama dengan A dan nilai y-nya mendekati positif tak hingga, maka disebut dengan asimtot vertikal. Nah, jika definisi 5.4 yang dikatakan asimtot horizontal jika grafik fungsi f akan terus mendekati ke garis y sama dengan b dengan nilai x mendekati positif tak hingga. Nah, definisi 5.5 yaitu asimtot miring. Dikatakan
Asimtot miring jika grafik fungsi f akan mendekati ke garis y sama dengan mx plus b jika nilai x mendekati positif tak hingga. Nah, kita akan masuk ke subbab kedua yaitu tentang fungsi akar. Nah, untuk memahami konsep fungsi akar, perhatikan segitiga siku-siku ini. Nah, V adalah tingginya. Kita misalkan V adalah tinggi. V sebagai tinggi dan H sebagai alasnya. Nah, jika kita menggunakan Pythagoras, maka jika diketahui nilai H, kita akan dapat menentukan nilai V-nya juga. Nah, jika H sama dengan 1, maka nilai V-nya adalah akar dari 168. Jika H-nya sama dengan 2, maka V akar dari 165. Jika H sama dengan X, maka V sama dengan akar 169 negatif X. Apabila V ditulis sebagai fungsi f terhadap X, maka diperoleh akar 169 negatif X. Maka fungsi f merupakan fungsi akar. Nah, definisi dari fungsi akar itu apa sih? Fungsi akar jika Gx adalah suatu fungsi dan n adalah bilangan bulat dari lebih dari 1, maka fx akar Gx pangkat n merupakan fungsi akar. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu tentang fungsi non-aljabar. Nah, pada subbab ini kalian akan mempelajari fungsi non-aljabar. Secara sederhana, fungsi ini dipahami sebagai fungsi yang tidak dapat dinyatakan dengan operasi aljabar yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Beberapa fungsi yang termasuk dalam non-aljabar akan dipelajari pada subbab ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemodelan fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial ini didefinisikan untuk sebarang X elemen R. Fungsi eksponensial didefinisikan sebagai fungsi yang memenuhi bentuk berikut. Fx sama dengan AB pangkat X, yang mana A tidak boleh 0, B lebih dari 0, dan B tidak sama dengan 1. Yang kedua adalah pemodelan fungsi nilai mutlak. Nah, kita akan mempelajari pemodelan matematika memanfaatkan konsep mutlak ini. Paling tidak ada beberapa soal yang terkait dengan nilai mutlak. Yang termasuk dalam nilai mutlak yaitu jarak dan penerapan di bidang fisika. Nah, definisi 5.8, bentuk-bentuk fungsi nilai mutlak. Untuk sebarang X elemen R, maka memenuhi bentuk berikut. Ada dua bentuk, yaitu fx sama dengan mutlak X dan E negatif X dan X negatif X memiliki syarat yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan X memiliki syarat yaitu X kurang dari 0 atau fx A dikali mutlak X min H ditambah K. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pemodelan fungsi tangga. Fungsi tangga itu apa sih? Fungsi tangga adalah fungsi yang bernilai konstan pada interval-interval di mana ia didefinisikan. Nah, yang keempat adalah pemodelan fungsi piecewise. Pada bagian ini, kita akan mempelajari fungsi piecewise atau yang kadang disebut dengan sepotong. Nah, fungsi piecewise ini fungsi yang didefinisikan dengan beberapa formula pada beberapa daerah asal. Contohnya, fx yang pertama cos x dengan syarat x kurang dari 0. Terus yang kedua, e pangkat x dengan syarat x lebih dari sama dengan 0 kurang dari pi. Yang terakhir adalah mutlak x lebih dari sama dengan pi. Nah, untuk mempelajari atau kita mengetahui kemampuan yang telah kita pelajari dari materi ini, silakan mengerjakan soal 1-5 ini untuk kita mengetahui kemampuan yang telah kita peroleh. Audio Jungle.